Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang instruksi 5 buku praktikum akuntansi keuangan lanjutan dengan kasus PT Jaya Abadi untuk instruksi 5 poin F, yakni menyusun laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dengan kantor cabang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010. Nah, kenapa laporan keuangan gabungan ini dibuat? Jadi, kantor pusat dan kantor cabang itu akan membuat atau menyusun yang namanya laporan keuangan gabungan kalau perusahaan menerapkan yang namanya sistem desentralisasi. Jadi cabang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan akuntansinya sendiri. Jadi pusat membuat laporan keuangan sendiri, cabang juga membuat laporan keuangan sendiri. Nah, di akhir periode pusat membuat yang namanya laporan keuangan gabungan yang menggabungkan antara laporan keuangan pusat dengan kantor cabang karena sebenarnya mereka itu adalah satu perusahaan. Nah, untuk menyusun laporan keuangan gabungan kita menggunakan yang namanya kertas kerja penyusunan laporan keuangan gabungan seperti yang ada di layar. Dengan pendekatan laporan keuangan, pertama kita tuliskan dulu laporan yang mau kita susun. Pertama dari laba rugi, kemudian laporan perubahan saldo laba, kemudian terakhir laporan posisi keuangan. Angka-angkanya diambil dari laporan keuangan individu masing-masing. Jadi tinggal kita pindahkan laporan keuangan kantor pusat, kita pindahkan di kolom kantor pusat, kemudian yang kantor cabang juga kita pindahkan di kantor cabang. Nah, untuk menyelesaikan kertas kerja laporan keuangan gabungan ini, kita perlu membuat yang namanya eliminasi dan penyesuaian. Nah, eliminasi dan penyesuaian ini diperlukan untuk akun-akun timbal balik antara yang ada di akun kantor pusat dan kantor cabang. Jadi akun timbal baliknya harus dihapus. Nah, akun timbal baliknya itu ada akun kantor pusat dan akun kantor cabang. Ini nanti kita hapus. Termasuk juga kalau ada transaksi pusat dengan cabang, misalkan pengiriman barang ke kantor cabang, itu nanti juga kita hapus. Termasuk kalau ada laba belum direalisasi. Jadi misalkan pusat mengirim barang ke kantor cabangnya itu dinota di atas kos. Nah, dalam kasus ini nanti di kasus PT Jaya Abadi ini pusat mengambil laba sebesar 25%. Jadi waktu ngirim ke cabang, misalkan kosnya itu 100, si pusat belinya 100, dikirim ke cabang, di notanya ditulis 125. Jadi pusat mengambil laba 25% lebih tinggi dari kosnya. Nah, labanya ini nanti juga tidak boleh diakui atau harus dieliminasi karena pusat dan cabang itu sebenarnya satu perusahaan. Jadi tidak boleh mengakui laba terhadap diri sendiri. Oke, eliminasi dan penyesuaian yang diperlukan. Yang pertama ada beberapa, ada 5 poin di sini yang terkait dengan kasus PT Jaya Abadi. Yang pertama adalah kita mengeliminasi laba atau rugi cabang. Nah, di kasus ini kantor cabang itu di kasusnya PT Jaya Abadi nanti cabang melaporkan rugi sebesar 87.570.000. Jadi di sini kalau kita lihat di laporannya kantor cabang, di sini cabang minus di laba rugi bersihnya minus di sini. Minus 87.570.000. Nah, ini nanti harus kita eliminasi. Kemudian eliminasi yang kedua adalah mengeliminasi akun kantor cabang dan kantor pusat. Jadi ketika kita menyusun laporan gabungan, akun kantor cabang dan kantor pusat itu sudah tidak ada lagi. Jadi harus dieliminasi. Berikutnya poin C adalah mengeliminasi atau menyesuaikan
akun pengiriman barang dari pusat. Jadi ketika pusat ngirim barang ke cabang tadi 125% di atas cost. Jadi 25%-nya atau laba belum direalisasinya nanti harus kita hapus karena tidak boleh diakui. Kemudian berikutnya yang poin D, eliminasi keempat adalah kita harus mengeliminasi akun pengiriman barang. Jadi akun-akun pengiriman barang ke kantor cabang dan pengiriman barang dari kantor pusat nanti harus kita hapus atau kita eliminasi. Dan terakhir, kalau ada persediaan akhir cabang yang berasal dari pusat, laba belum direalisasinya juga harus kita hapus. Sekarang kita coba buat jurnal eliminasinya satu-satu. Yang pertama, kita mengeliminasi rugi cabang. Kalau cabang rugi, maka kantor pusat waktu mengakui rugi cabang, jurnalnya akan sama dengan berarti jurnalnya laba rugi cabang, waktu pusat mengakui rugi cabang, kreditnya kantor cabang. Kantor cabang berkurang karena cabang rugi sebesar 87.570. Ini waktu pusat mengakui rugi cabang, tapi waktu menyusun laporan keuangan gabungan, jurnal ini harus kita eliminasi. Jadi kalau mau eliminasi, kita tinggal balik saja. Berarti kalau rugi, tinggal kantor cabang kita debit 87. Jadi jurnal poin A ini tinggal waktu kita menyusun eliminasi, maka jurnalnya tinggal dibalik. Kalau mau dieliminasi berarti debit kantor cabang, kreditnya laba rugi cabang sebesar rugi yang diakui 87.570.000. Oke, itu eliminasi yang pertama. Untuk mengeliminasi rugi cabang. Kalau cabangnya laba berarti sebaliknya. Kalau cabang laba berarti debit laba rugi cabang, kredit kantor cabang. Tapi dalam kasus Jaya Abadi ini cabangnya mengalami kerugian sebesar 87.570.000. Berikutnya mengeliminasi akun kantor cabang dan kantor pusat. Jadi yang mau kita eliminasi adalah akun kantor cabang, kantor pusat sebelum ditutup atau pre-closing. Kita lihat di laporan saldo laba, berapa saldo awal untuk kantor pusat di sini. Ini. 225 juta. Kita mau tutup. Akun kantor pusat itu saldo normalnya di sisi kredit. Kalau mau dieliminasi atau mau ditutup berarti kita pindah ke sisi debit. Lawannya adalah kantor cabang. Berarti jurnalnya yang kedua debit kantor pusat, kreditnya kantor cabang tadi sebesar 225 juta. Jadi jurnal kedua, jurnal eliminasi yang kedua. Ini yang pertama untuk mengeliminasi rugi cabang, kemudian yang kedua mengeliminasi akun kantor pusat, kantor cabang, berarti jurnalnya debit kantor pusat, kredit kantor cabang sebesar 225 juta. Oke, angkanya langsung kita masukkan ke kertas kerjanya. Saya hide dulu. Jadi yang pertama tadi jurnalnya debit kantor cabang, kredit laba rugi cabang. Kita masukkan dulu. Debit kantor cabang, berarti di laporan posisi keuangan kita masukkan. Ini kantor cabang. 87.570.000. Kemudian kredit laba rugi cabang, berarti di laba rugi. Ini.
Kemudian jurnal yang kedua, debit kantor pusat, kredit kantor cabang. Kantor pusat yang ada di saldo laba, kita debit 225 juta. Kemudian saya close dulu. Kantor cabang di laporan posisi keuangan kredit 225 juta. Oke, itu eliminasi yang kedua. Eliminasi yang ketiga, kita akan mengeliminasi atau penyesuaian pengiriman barang dari pusat. Pengiriman barang dari pusat. Ilustrasinya seperti ini. Saya berikan contoh, di bulan Desember itu ada transaksi pusat ngirim barang ke cabang. Cost-nya adalah 60 juta. Ini adalah cost-nya. Ini LBD-nya. Jadi pusat mengambil laba 25%. Di 25% saya kalikan 60 juta. Ini laba yang diambil pusat dari cabang. Kemudian kantor cabang dicatat debit 75 juta. Ini pencatatan di kantor pusat. Sedangkan cabang, waktu menerima barang dari pusat, cost yang diterima itu bukan 60 juta, tapi 75 juta. Jadi cabang taunya cost-nya adalah 75 juta. Dan akun kantor pusat, saldonya 75 juta. Di debit pengiriman barang dari kantor pusat, kredit kantor pusat, nilainya 75 juta. Akun kantor pusat dengan kantor cabang isinya sudah sama, 75 juta. Tapi akun pengiriman barangnya berbeda. Di pusat dicatat sebesar kos 60 juta. Di cabang, ini pencatatan kantor cabang, dicatat 75 juta. Jadi ada selisih 15 juta. Nah, selisih 15 juta ini adalah laba belum direalisasi. Nah, laba belum direalisasi ini akan kita eliminasi. Dieliminasi yang 15 juta ini. Dan akun pengiriman barang dari kantor pusat nanti akan kita turunkan sebesar 15 juta. Jadi jurnalnya kalau berdasarkan ini berarti debit laba belum direalisasi karena mau kita hapus 15 juta. Kreditnya adalah biar akun pengiriman barang dari kantor pusatnya sama, kita turunkan 15 juta. Jadi debit laba belum direalisasi, kredit pengiriman barang dari kantor pusat 15 juta. Nah, itu untuk contoh transaksi ini. Nah, untuk tahun 2010 kita lihat di kertas kerjanya. Untuk 2010 total laba belum direalisasinya itu adalah, kita lihat laba belum direalisasinya. Nah, ini. Totalnya adalah 75 juta. Jadi kalau dibuat jurnal, maka jurnalnya adalah yang poin 3 ini adalah debit laba belum direalisasi. Kreditnya adalah pengiriman barang dagang dari kantor pusat. Nilainya tadi adalah 75 juta. Oke, jadi yang ketiga jurnalnya adalah debit laba belum direalisasi, kredit pengiriman barang dagangan dari kantor pusat. Sekarang kita masukkan jurnal ini ke kertas kerja laporan gabungan. Poin C. Debit laba belum direalisasi 75 juta. Kreditnya adalah pengiriman barang dari kantor pusat 75 juta. Oke, eliminasi berikutnya adalah eliminasi akun pengiriman barang. Nah, kita lihat di sini di kertas kerjanya berapa sih pengiriman barangnya.
pengiriman barangnya di sini ada 2, ada yang dikirim ke cabang, ada yang dikirim ke kantor pusat. Kalau yang pengiriman barang ke kantor cabang itu artinya punyanya pusat, berarti 100%. Kalau yang pengiriman barang dari kantor pusat, artinya ini adalah punyanya akun kantor cabang, berarti ini adalah 125%. Karena yang 25% itu adalah laba belum direalisasi. Yang mau kita hapus itu adalah yang sebesar kos, karena yang laba belum direalisasi tadi sudah kita hapus di poin yang C. Tinggal kita hapus yang kos pokoknya saja yang 100%. Jadi kalau kita ngelihatnya pengiriman barang ke kantor cabang, ini sudah 100%, tinggal kita hapus. Jadi jurnalnya, pengiriman barang ke kantor cabang itu saldo normalnya kredit. Kalau mau kita hapus berarti tinggal kita pindah ke sisi debit. Kemudian pengiriman barang dari kantor pusat itu saldo normalnya kredit, saldo normalnya debit. Kalau mau kita close, kita eliminasi berarti kita pindah ke sisi kredit. Berarti jurnalnya yang ketiga ini adalah debit pengiriman barang ke kantor cabang, kredit pengiriman barang dari kantor pusat sebesar 300 juta. Jadi debit pengiriman barang dagang ke kantor cabang, kredit pengiriman barang dagang dari kantor pusat yang sebesar 100%. Jadi yang 300 juta. Kalau kita ngelihatnya yang sisi cabang, maka angkanya tadi 375 juta. Tapi ini adalah 125%. Bisa kita pakai angkanya, tapi kita ambil yang 100% saja. Tinggal 100 per 125 kalikan 375 juta. Nanti hasilnya sama 300 juta. Tapi yang kita hapus itu adalah yang 100%. Yang 300 juta ini. Jadi kita bisa ambil angka yang dari cabang, tapi kita ambil yang 100%-nya saja, yang sebesar kos. Eliminasi berikutnya adalah penyesuaian persediaan akhir di kantor cabang, karena persediaan akhir kantor cabang itu ada elemen laba belum direalisasi 25%. Nah, kita lihat informasi yang terkait dengan persediaan akhir kantor cabang. Jadi persediaan akhir kantor cabang adalah 60 juta dengan rincian 42 juta berasal dari kantor pusat. Nah, yang kita lihat yang 42 juta ini. Karena persediaan yang 42 juta itu berasal dari kantor pusat. Sisanya berarti cabang membeli dari pihak ketiga atau pihak luar. Yang kita lihat yang ada laba belum direalisasinya itu adalah yang berasal dari kantor pusat, 42 juta. Nah, 42 juta itu juga sama. Penyesuaian nomor 5. Persediaan akhirnya 42 juta. Ini 125%. Yang mau kita eliminasi itu LBD-nya saja. Kalau kita hapus LBD di persediaan akhirnya berarti 25 per 125 saya kalikan 42 juta. Kalau dihitung berarti saya hitung 25 per 125 saya kalikan 42 juta. Oke, ketemu 8.400.000. Ini laba yang mau kita hapus. Nah, sekarang jurnalnya. Jurnalnya kita lihat. Persediaan akhir itu berpengaruh di 2 laporan. Yang pertama di laporan laba rugi di sini waktu persediaan akhir, waktu menghitung HPP sini ada elemen persediaan barang dagang akhir. Kemudian yang kedua, persediaan akhir juga berpengaruh di sini. Di laporan posisi keuangan. Ini kita sesuaikan, yang 60 juta ini kita sesuaikan karena nilainya terlalu tinggi, ada laba 25%. Kemudian yang di laba rugi, persediaan akhirnya juga ini terlalu tinggi, jadi kita kurangi nanti nilainya.
Oke, jadi jurnalnya persediaan akhir yang ada di laba rugi kita debit, kemudian yang di laporan posisi keuangan juga kita kredit sebesar tadi sudah kita hitung 8.400.000. Jadi jurnalnya poin sekitar ini. Oke, ini yang di tadi. Yang D tadi 300 juta, oke. Pengiriman barang dagangan ke kantor cabang kita debit, kemudian pengiriman barang dari kantor pusat kita kredit ini. Kemudian yang poin E tadi jurnalnya persediaan barang di laporan posisi keuangan kita debit. Di sini 8.400.000. Kemudian yang di laporan posisi keuangan saya kredit. Saya kurangi nilainya karena terlalu tinggi 25%. Oke, itu untuk eliminasi dan penyesuaian tahun 2010 untuk penyusunan laporan gabungan kantor pusat dan kantor cabang. Berikutnya kita selesaikan kertas kerja laporan gabungannya. Tinggal kita jumlahkan item-item yang sama. Di sini penjualan kantor pusat dan kantor cabang kita jumlahkan. Dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian laba rugi cabang di sini harus 0 karena ini memang kita mau eliminasi, ini 0. Kemudian total pendapatan kita jumlahkan menurun, bukan menyamping tapi menurun. Totalnya adalah 2.126.000.000 sekian. Kemudian persediaan barang dagang awal kita pindahkan, jadi tidak ada penyesuaian. Kemudian sama pembelian. Kemudian pengiriman barang kantor pusat dan kantor cabang sudah pasti 0 karena memang tidak boleh dilaporkan, sudah dieliminasi. Di pengiriman barang ke kantor cabang ini saldo normalnya kredit, di sini ada penyesuaian debit jadi 0. Kemudian pengiriman barang dari kantor pusat saldo normalnya debit, di sini ada penyesuaian kredit jadi 0. Kemudian BTUD berarti tinggal jumlahkan menurun ke sini. $1 miliar sekian. Kemudian dikurangi persediaan akhir 501.600.000 ketemu HPP dari BTUD dikurangi persediaan akhir. Kemudian ditambahkan di sini harusnya ada item laba kotor dulu ya, tapi ini harusnya ada item laba kotor, tapi ini langsung ke beban operasi. Oke, kita masukkan. Tinggal kita jumlahkan antara kantor pusat dan kantor cabang. Berikutnya total beban. Total beban berarti menjumlahkan dari HPP tadi ya. Dari HPP dan beban operasi. Total bebannya 1.530.000.000 1.531.000.000 sekian. Laba rugi bersihnya 594 juta. Dari total pendapatan dikurangi total beban. Kemudian saldo laba awalnya kita pindah ke laporan saldo laba awalnya 0. Kemudian kantor pusat ini juga harus 0. Di sini saldo normalnya kredit, ketemu penyesuaian debit jadi 0. Kemudian laba rugi bersih di sini tidak menjumlahkan mendatar tapi pindahan dari sini. 594 juta kita pindahkan ke sini. Kemudian dividen 0 berarti saldo laba akhirnya berarti dari saldo laba awal ditambah laba rugi bersih dikurangi dividen. Berarti saldo laba akhirnya adalah 594 juta sekian. Berikutnya laporan posisi keuangan. Tinggal kita jumlahkan
jumlah dan kurangkan sesuai penyesuaian eliminasinya. Di sini. Prosedurnya sama. Kemudian untuk yang saldo laba yang sebelumnya ini, saldo laba akhirnya 594 juta ini, saya pindahkan dulu ke saldo laba yang di laporan posisi keuangan di sini. Jadi angka ini pindahan dari sini. Jadi saldo laba di sini tidak dijumlah mendatar, tapi pindahan dari angka dari laporan saldo laba. Berikutnya untuk akun liabilitas dan ekuitas tinggal kita selesaikan. Di total liabilitas dan ekuitasnya sudah sama dengan total asetnya. 4.233.362.410. Oke, itu untuk penyusunan KK laporan keuangan gabungan kantor pusat dan kantor cabang di PT Jaya Abadi periode tahun 2010. Tinggal kalau sudah selesai kolom laporan gabungan ini tinggal kita susun laporan gabungannya. Tinggal kita pindahkan ke kertas kerja laporan laba rugi gabungan. Tinggal kita pindahkan angka-angkanya sesuai format laba rugi. Jadi laba rugi tinggal kita pindahkan item-itemnya 594 juta sekian, sudah sama. Kemudian laporan posisi keuangan juga sama, tinggal kita pindahkan angka-angkanya dari laporan gabungan di sini, yang kolom ini. Total asetnya 4.233 juta sekian. Oke, sudah sama. Baik, itu untuk materi instruksi 5 poin G, H, F, G, dan H sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di WhatsApp group atau di Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.